Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Sebelum kita bersama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Allah kita. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, membaca dan mempelajarinya, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Berilah kepada kami hikmat, pencerahan, agar kiranya firman-Mu bukan hanya kami dengar dan kami tahu, kami dapat melakukan kehendak-Mu ini dengan baik dan benar. Tolong kasihani kami ya Bapa, dengarkanlah doa kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca, kita dengarkan. Kiranya kita berbahagia karena menyimpannya, menghayatinya, dan mengamalkan pengajarannya dalam kehidupan kita saat ini. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, ini adalah perjalanan yang pertama bagi orang Israel yang baru keluar dari perbudakan di Mesir setelah menghadapi kesulitan air dan makanan. Dan inilah yang pertama kali orang Israel berperang melawan suku bangsa lain. Orang Amalek ingin menghancurkan atau mengalahkan atau bahkan memperbudak orang-orang Israel yang baru saja keluar dari Mesir. Bisa jadi mereka sudah mengamat-amati perjalanan orang Israel ini, dari keluarnya mereka dari Mesir sampai mereka ada di Rafidim. Dan saat itulah mereka menyerang dan berperang melawan orang-orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Tuhanlah yang berperang untuk mengalahkan orang Amalek ini. Memang ada suatu tindakan Musa yang sungguh sangat spesial dan hanya pada kasus perang itu saja. Mengangkat tongkatnya ke atas agar orang Israel bisa menang. Mengapa demikian? Dan perlu kekuatan dari Allah menghadapi orang Amalek. Alasan yang pertama karena memang orang Israel belum terlatih dan tidak terbiasa berperang. Jadi perlu adanya kepemimpinan yang sungguh memberikan semangat dan kekuatan untuk berperang. Siapakah yang memimpin perang secara kasat mata? Yosua. Siapakah yang mendukung dan menopang secara kasat mata? Musa, Harun, dan Hur. Tetapi siapakah sesungguhnya yang berperang melawan orang-orang Amalek? Adalah Tuhan Allah, Tuhan yang berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan yang telah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir dan yang memberikan penebusan dengan darah anak domba bagi mereka. Tuhan Allah yang seperti itulah yang diandalkan oleh Musa, Harun, dan Hur. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa mereka perlu dan berharap kekuatan dari Tuhan. Tentunya karena mereka sungguh-sungguh bukan hanya berperang secara fisik,
Karena memang kuasa-kuasa kegelapan menguasai, mau memberikan kekuatan kepada orang-orang Amalek. Dan tentunya ketika berperang dengan orang-orang yang dikuasai kuasa kegelapan, orang-orang Israel perlu dan sungguh-sungguh mengharapkan kekuatan dari Tuhan Allah yang menguasai semesta alam, yang berdaulat atas segala sesuatu, yang dapat menaklukkan dan mengalahkan orang-orang Amalek. Alasan yang ketiga adalah alasan yang sungguh spesial bagi orang Israel. Karena ini adalah perang pertama, menjadi penyeleksian awal untuk persiapan peperangan-peperangan berikutnya, terutama nantinya ketika menduduki dan menguasai dan menempati tanah perjanjian. Karena nanti di tanah perjanjian akan berhadapan dengan 7 etnis yang harus ditaklukkan. Bahkan Tuhan menyatakan disingkirkan karena melakukan kejahatan yang luar biasa berpuluh tahun, beratus tahun terhadap sesama manusia. Kita bersyukur karena pengajaran ini menolong kita bahwa kekuatan apapun yang mungkin dapat terjadi untuk menjatuhkan orang-orang percaya dapat dikalahkan oleh Tuhan Allah. Tangan Tuhan sebagai kekuatan, sebagai panji-panji kemenangan. Orang-orang Amalek tidak merasa dia kalah terhadap orang-orang Israel, tetapi ketika berhadapan dengan orang Israel dengan kekuatan Tuhan Allah, barulah mereka sadar akan kekuatan Tuhan Allah. Di pihak Tuhan, Tuhan menyatakan suatu keputusan yang sesungguhnya sudah ada di dalam rancangan kehendaknya berkaitan dengan orang Amalek. Tuhan menyatakan kepada Musa bahwa peristiwa di Rafidim ini berperang dengan orang Amalek ini perlu diingat. Bahwa Tuhanlah yang beracara dan Tuhanlah yang bertindak, berperang. Dan perlu diketahui bahwa orang-orang Amalek ini akan mengalami pemusnahan. Cukup sampai di sini semua perjalanan hidup orang Amalek. Kalau kita menelusuri keseluruhan sejarah setiap etnis, memang ada sub-suku atau etnis yang berhenti keturunannya dan tidak berkelanjutan. Tetapi keturunan suku etnis yang lain bertambah-tambah banyak. Itu merupakan fakta sejarah dan dapat kita lihat, kita dengar, kita pelajari. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, Musa memberikan perintah kepada Yosua untuk berperang. Yosua mengikuti apa yang diperintahkan Musa. Mengapa Musa tidak turun langsung berperang? Ada kemungkinan karena memang Musa sudah usianya lanjut, sekitar 100 tahun lebih. Atau karena memang Musa memberikan dukungan permohonan kepada Tuhan Allah sebagai pendoa syafaat. Tentunya ini bisa saja dialegorikan. Misalnya ada yang mengalegorikan, kita kalau berperang melawan kuasa gelap, kalau kita berperang melawan dunia ini, atau kalau kita masuk ke dalam medan perang pelayanan, kita perlu pendoa-pendoa syafaat yang meninggikan nama Tuhan seperti Musa, Harun, dan Hur. Tetapi saya tidak mengalegorikan seperti itu. Karena apa yang dilakukan Musa, mengangkat tongkatnya, dan bagaimana Musa ditopang didukung oleh Harun dan Hur, itu spesial hanya untuk perang di Rafidim. Jadi tidak perlu ditiru, yang perlu diketahui oleh kita adalah Tuhan lah yang berperang. Tuhan yang menghalau musuh-musuh orang-orang percaya. Dan kita juga aktif berperang. Berperang dalam konteks kekinian bukan perang fisik, bukan perang kata-kata, tapi perang wawasan dunia. Kalau kita memiliki kekuatan pengertian mengenai kebenaran, dan kebenaran itu menjadi prinsip kehidupan kita, dan menjadi wawasan dunia kita, maka kebenaran itulah yang memberikan kemenangan atas segala tipu daya iblis, tipu daya dunia, dan orang-orang jahat. Itulah peperangan. Jadi bukan sekedar kata-kata manis indah sebagai motivator-motivator, atau sebagai orang-orang yang memberikan semacam pengertian, tetapi kebenaran-kebenaran Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan, itulah yang memberikan kekuatan untuk kita boleh menghadapi dunia. Kita bersyukur karena Tuhan yang menyatakan kehendaknya. Dan kita bersyukur, kita tahu bahwa Tuhan berpihak kepada kita. Nah, kalau Tuhan berpihak kepada kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kalaupun kita berperang, berdarah-darah, ada luka, ada kesulitan, ada kesusahan, tetapi akhirnya kita bisa berkemenangan. Kiranya dengan firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk terus melanjutkan pelayanan
dalam menghadapi dunia yang semakin rusak dan kacau ini. Dan kita terus membawa damai sejahtera Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kami sudah banyak pelajaran dari ayat-ayat yang kami baca. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi pelaku firman, agar kami tidak mundur ketika berperang, dan ketika kami mengalami kesulitan dalam berperang dengan musuh-musuh Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan berperang dengan pola pikir dan cara berpikir yang keliru. Biarlah Tuhan mempersiapkan kami dan terus menjadi pemimpin-pemimpin perang yang dilakukan seperti Yosua, Musa, Harun, dan Hur, mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah panji-panji kami, kekuatan kami dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.